bahagia kita masih berbicara tentang politik yang harus dikawal oleh mahasiswa. Saya kembali kepada Bapak Ahmad Darus nih Pak. Pak, kalau kita bicara Sumatera Utara sangat luas nih Pak ya. Sumatera Utara sangat luas dan sangat kompleks dengan permasalahan-permasalahan yang belum tertaskan juga. Salah satu permasalahannya adalah ada infrastruktur, narkoba, dan lapangan pekerjaan. Nah kalau kita bicara narkoba juga nih Pak, ada lagu yang viral di medsos tuh Pak, yang Siti Mawar yang Labuan Batu ya Pak ya. Itu bicara tentang narkoba juga yang belum terselesaikan di Sumatera Utara. Kalau saya ingin bertanya Pak, ini sebetulnya dari permasalahan-permasalahan tadi, infrastruktur, narkoba, kemudian lapangan pekerjaan, apa nih Pak satu perubahan konkret yang sedang diperjuangkan oleh fraksi Bapak yang membutuhkan suara mahasiswa sebagai motor penggeraknya? Jadi ada kolaborasi nih Pak antara anggota dewan dengan mahasiswa supaya bisa mengatasi permasalahan yang sedang diprogram oleh fraksi PKS. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ketiga hal ini sama-sama penting, urgen. Tentang narkoba, tentang infrastruktur, tentang lapangan pekerjaan. Tiga hal ini ya sebenarnya merupakan hal yang urgen yang harus diperjuangkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tetapi kalau menurut saya dari tiga hal ini yang lebih urgen adalah lapangan pekerjaan. Nah, kenapa lapangan pekerjaan? Karena kalau masalah narkoba ini capek kita bahasnya, ya. Dan itu kita serahkan aja lah ke APH, aparat penegak hukum, ya, BNN. Nah, karena kita tidak terlibat langsung di situ, kita hanya ya memberikan pengawasan, ya, masukan dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan lapangan ya, pekerjaan, ini merupakan hal yang sangat penting dan bisa kita dorong ya melalui pemerintah DPRD Provinsi Sumatera Utara ya kepada Dinas Tenaga Kerja ya, kemudian bersinergi dengan pihak kampus ya agar ya tidak banyak jumlah sarjana-sarjana yang pengangguran. Nah, jadi ini bisa kita dorong ya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah bisa melakukan ya rekrutmen ya terkait dengan mahasiswa yang magang di ini kan harus sinergi dari kampus, kemudian industri, ya, kemudian pemerintah. Ini harus di ya, sinergi dan kolaborasi. Nah, ketika mahasiswa magang, bagaimana agar magangnya ini tidak hanya sekedar ecek-ecek, main-main. Nah, magang ini betul-betul digunakan, dilakukan secara formal. Nah, dan kalau bisa, ya, dengan magang ini juga sekaligus untuk melakukan rekrutmen, penerimaan, ya, pegawai. Nah, itu dia. Tidak hanya ini, ya, disuruh-suruh magang beli nasi bungkus, Atau antar ya kan? fotokopi gitu ya Pak ya. Antar fotokopi, ya kan? Nah, kemudian belikan kopi. Masa sarjana magang kerjanya beli kopi, beli nasi bungkus? Maunya betul-betul formalitas apa yang sudah didapatkan ilmu di perguruan tinggi ketika magang itulah diaplikasikan. Nah, kemudian industri, nah dia harus memformat apa yang spesifikasi apa yang diinginkan. Nah, bila perlu pun ada sertifikatnya ini. Nah, itu dia. Nah, lalu kemudian dari pihak kampus juga kan perlu juga membuat kurikulum. Kurikulum ya, yang sesuai. Kan sekarang hari ini kan tidak ada link and match. Nah, ini nanti dari FKM Kesehatan Masyarakat, ya kan? Nanti kerjanya jadi bengkel pula dia kan? Hah? Jadi mekanik gitu ya Pak. Nah, jadi mekanik, servis handphone. Padahal FKM, ya udah berapa semester, berapa SKS dia belajar tentang kesehatan, tahu-tahu tamat, ya servis handphone dia. Nah, kan udah nggak nyambung.
Nah, ini perlu ya dibuat apa namanya rancangan ya, agar supaya ya betul-betul lah ya mahasiswa yang lulus yang kemudian sudah sarjana bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi mereka perlu apa nih Pak? Apakah memang perlu dukungan suara dari mahasiswa supaya lebih cepat diketok palu Pak mengenai keputusannya atau bagaimana Pak? Nah, jadi mahasiswa ini perlulah dia menyuarakan aspirasi ya apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Ya, berapa angka pengangguran ya di Sumatera Utara. Nah, dari UINSU, dari USU misalnya kan. Nah, kemudian ini harus disampaikan melalui pemerintah. Nah, kalau di provinsi ya dinas terkait, dinas tenaga kerja. Nah, paling tidak ini harus banyak membuat balai latihan kerja seluas-luasnya. Nah, seperti itu. Jadi perlu ini dukungan suara dari mahasiswa untuk bisa bersuara aktif, bisa membaca situasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis supaya kebijakan-kebijakannya lebih terkontrol dan anggota dewan lebih bersemangat ya Pak ya, Pak ya. Memang apa yang dibutuhkan masyarakat bisa disuarakan bukan hanya diam saja. Nah, saya kembali kepada Pak Iwan nih Pak. Menurut Bapak lebih memilih mana ini Pak sebagai seorang akademisi atau dosen? Lebih memilih mahasiswa dengan IPK 4,0 tapi tidak tahu siapa wakil rakyatnya atau tidak peduli dengan politik kebijakannya, atau Bapak lebih memilih, lebih senang dengan mahasiswa yang IPK-nya pas-pasan tapi aktif mengadvokasi, mengedukasi isu-isu publik di Sumatera Utara, atau bisa berjalan keduanya nih Pak? Silakan Pak Iwan. Ya, baik ya. Coba mahasiswa dengar dulu, ya. Handphone jangan dipegang dulu, ya. Nah, ini kan pertanyaan yang dilematis. Tujuan kita sebagai mahasiswa untuk belajar. Belajar itu bukan hanya belajar yang ada di kampus saja, juga belajar yang di luar kampus. Makanya ada kurikuler, ada kurikuler. Itu kan mendukung, mensupport kemampuan intelektual. Nah, tugas dasar kamu adalah mengikuti perkuliahan dengan baik. Dari semester 1 sampai semester 8 sampai nanti sidang munakosa, ya, sidang sarjana. Dan ini kan kemampuan akademik. Ya. Karena kita secara teori itu dijelaskan di kelas, di kampus, belajar. Di situ ada middle test, ada final test, dan tugas-tugas terstruktur yang lain. Itu kemampuan akademik. Ya, apalagi kita ini sebagai mahasiswa di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan gizi. Secara teori selesai. Nah, tentunya perlu kalian pahami, kita menghadirkan dosen-dosen praktisi di bidang kesehatan, di bidang gizi. Ada kuliah-kuliah pakar. Yang kita hadirkan itu bukan akademisi, tapi praktisi kesehatan. Jadi kemampuan akademisi kita bagus, intelektual akademisi kita bagus, intelektual kita di kampus bagus, dan intelektual kita di luar kampus dalam memahami isu-isu itu kampus. Makanya mahasiswa itu jangan tidur. Dalam arti tanda petik, tidak merespon. Yang penting aku kampus, pulang dari kampus ke kos, dari kos ke kampus. Ya kan? Ada kok organisasi ormawa kita, ada. Ada kok organisasi ekstra kampus kita, ada. Ya kan? Karena mahasiswa pada hari ini garda terdepan untuk menyampaikan segala aspirasi. Itu mahasiswa. 98 itu mahasiswa. Reformasi itu kan mahasiswa yang bergerak. Kenapa? Kepedulian terhadap bangsa dan negara untuk jadi perubahan, itu reformasi. Jadi adik-adik dengan adanya teknologi yang ada itu kan cepat mendapat informasi. Secara akademisi intelektualnya bagus, ya kan? Kalau kamu pun cerdas, kalau tak masuk, nggak bisa juga lulus, Pak Darwis. Nah, ada cerita sama saya kalau kau cerdas keluar, tapi di sini kecerdasan akademik terpenuhi, ya kan? Kehadiran kamu terpenuhi, UTS kau terpenuhi, UAS kamu terpenuhi.
luar itu kamu tidak ada komponen itu, lulus nggak? Nggak lulus. Ini kan kampus, ini tempat bermartabat sini, tempat kita menggali ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya dengan dosen-dosen yang ada di sini, baik dosen dalam negeri maupun luar negeri, alumni-alumni. Saya dalam negeri saya, tapi kemampuan saya luar negeri. Ada cerita sama saya. Ya, jadi kemampuan akademiknya bagus. Salah satu mana yang IP-nya 4 ada? Nggak berani ikut ada di sini. Nggak ada punya tangan dia. Ya kan? Ya, jadi belajar di kampus juga belajar di luar, nggak bisa dipisahkan itu. Mahasiswa ini adalah aset terbaik bangsa dan negara yang akan lahir menjadi seorang pemimpin masa depan yang cerdas dan cemerlang, yang tangguh. Oke, sepakat? Mana suaranya? Ini mahasiswa. Hidup. Tidur kan? Oke, baik, sekarang kita akan memintakan kepada audien untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan yang ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Darwis atau juga kepada Pak Irwansyah. Silakan angkat tangannya. Ada? Ya. Satu, Habib, sebelah sini ada. Ya, sini ada 3.